Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثواب رسوله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah para santri Baitul Quran yang berbahagia di mana saja Anda berada. Telah berjumpa kembali kita dalam kajian nahwu dan salat kita di kitab Muntaha sebagaimana biasanya. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan mempelajari hal baru, akan mempelajari bab baru. Bab apa itu? Yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah tentang isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan. Barangkali kita bisa sedikit memahami apa itu isim zaman dan isim makan dari namanya. Isim zaman. Zaman adalah zaman. Zaman adalah waktu. Itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, zaman menjadi waktu. Maka isim zaman adalah isim yang menerangkan keterangan waktu. Nah, waktu kejadian. Lalu apa isim makan? Apakah isim yang menerangkan tentang bagaimana cara orang makan? Oh, tentu tidak. Isim makan adalah isim yang menerangkan tentang makan. Apa makan? Makan dalam bahasa Arab artinya tempat. Ya. Makan dalam bahasa Arab adalah artinya tempat. Jadi bukan isim yang menerangkan tentang bagaimana cara makan, tapi isim yang menerangkan tentang keterangan tempat. Ya. Makan adalah tempat, makan tempat. Jadi orang yang suka makan lalu dia gemuk, itu memang makan tempat. Itu. Saya ulang kembali, ya. Apa itu isim zaman? Apa itu isim makan? Ingat-ingat, pembahasan kita kali ini adalah tentang isim zaman dan isim makan. Isim zaman, isim zaman. Gimana tulisannya isim zaman? Ismul zaman. Wasmul makan. Ya. Isim zaman wasmul makan. Ini judul kita kali. Isim zaman dan isim makan. Apa itu isim zaman? Apa itu isim makan? Isim zaman adalah kata yang mengandung makna waktu. Zaman adalah waktu. Jadi isim zaman adalah isim atau kata benda yang mengandung makna waktu. Saat kok kata benda, saat emang waktu ada bendanya bisa dipegang kok. Benda di sini maksudnya benda yang bisa disentuh, maksud ataupun benda yang abstrak yang ada hanya di pikiran kita. Yang penting itu lawannya kata kerja. Waktu kan bukan kata kerja, gitu. Jadi isim zaman adalah isim, kata benda yang abstrak, kata yang mengandung makna waktu. Zaman adalah waktu. Kata yang mengandung makna waktu. Oke. Contohnya apa? Contohnya mahdharun. Dari kata hadara menjadi mahdharun. Hadara artinya telah hadir. Hadaral ustaz telah hadir. Wa mahdharun, adapun mahdharun artinya yang mana itu adalah isim zaman menjadi apa? Waktu hadir. Waktu hadir. Jadi misalkan mahdharul ustadi ataitu ilal fasli mahdharul ustadi. Aku datang ke kelas waktu telah hadirnya ustaz. Menerangkan keterangan waktu. Itu isim zaman. Kata yang menerangkan keterangan waktu. Lalu temannya isim zaman punya teman. Ya. Sebagaimana kita punya teman, isim zaman juga punya teman. Ya. Apa temannya isim zaman? Temannya isim zaman isim makan. Apa itu isim makan? Isim makan adalah kata yang mengandung makna tempat. Kalau tadi waktu, kalau sekarang tempat. Kalau tadi zaman itu waktu, kalau makan itu tempat. Contohnya apa? Contohnya seperti yang biasa kita dengar.
majlisun, seperti majlisun taklim. Majlisun dari kata jalasa yajlisu, majlisun. Jalasa artinya duduk. Ketika diubah menjadi isim zaman, isim makan atau keterangan kata yang menerangkan keterangan tempat, yaitu majlisun, jalasa diubah menjadi majlisun, maka artinya adalah tempat untuk duduk-duduk. Gitu, nongkrong. Jadi majlis pada hakikatnya adalah tempat nongkrong. Majlis pada hakikatnya adalah tempat nongkrong. Makanya majelis taklim artinya tempat nongkrong-nongkrong yang di dalamnya diajarkan suatu ilmu. At-taklim, pengajaran ilmu. Itu. Majelis. Ingat-ingat ya, isim zaman adalah kata yang mengandung makna keterangan waktu, zaman. Isim makan temannya adalah kata yang mengandung keterangan tempat, makan tempat. Oke. Dari segi bentuk fisik, saya lihatin ya. Majlisun dan mahdarun. Nah, keduanya ini, majlisun dan mahdarun, bisa menjadi isim zaman dan juga bisa menjadi isim makan. Kedua-duanya sama. Zaman makan bentuknya kayak gini. Isim zaman dan isim makan bentuknya kayak gini. Mahdarun. Jadi majlisun berarti tempat duduk ataupun waktu duduk. Tempat duduk ataupun waktu duduk. Mahdarun juga artinya tempat hadir ataupun waktu hadir. Al-waslu wal mahdarutun bab. Kelas itu adalah tempat hadirnya para talib, para pelajar. Nah, dari segi bentuknya sama antara isim zaman dan isim makan. Maka karena dari itu bisa majlis ini bisa isim zaman, bisa isim makan. Mahdarun juga bisa isim zaman, bisa isim makan. Ya, saya ulangi, dari segi bentuk fisik, huruf dan harokat sama. Dua jenis isim itu dari segi bentuk fisiknya, isim zaman dan isim makan tidak mengalami perbedaan, tidak ada perbedaan. Sama-sama majlisun, sama-sama mahdarun. Ya, sama-sama majlisun, sama-sama mahdarun. Majlisun artinya tempat duduk ataupun waktu duduk, mahdarun juga tempat hadir ataupun waktu hadir. Contohnya apa? Bukan contohnya. Lalu bagaimana kita bisa bedakan antara ini isim zaman atau isim makan? Majlisun bisa dalam satu kalimat ada kata majlisunnya. Kan sama nih antara isim zaman atau isim makan. Bisa dia menerangkan waktu, bisa dia menerangkan tempat. Bisa dia artinya tempat duduk, bisa artinya dia waktu duduk. Lalu bagaimana cara kita bisa bedain? Ini di kalimat ini artinya majlis tempat duduk. Atau di tempat lain ini artinya waktu duduk. Atau tempat hadir ataupun waktu hadir. Bagaimana? Cara menentukannya tidak lain tidak bukan, satu-satunya adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat kanan dan kiri dari kalimat itu. Kita lihat kanan dan kiri dari kata majlisun atau dari kata mahdarun. Kira-kira cocok gak kalau kita artikan mana isim makan atau kita artikan mana isim zaman? Mana yang lebih cocok? Kalau kita lihat kanan dan kiri ini. Seperti misalkan kita baru belajar bahasa Inggris sedikit, lalu kita ada kata-kata yang tidak kita pahami. Nah, kita samar-samar menentukan maknanya. Nah, kan kita lihat kanan kiri. Dengan kita lihat kanan kirinya, kita terbantu untuk mengetahui makna yang kita samar-samar ini. Begitu juga cara menentukan isim zaman maupun isim makan. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan ada itu ila majlisil ta'limi misalkan ataitu ila majlisil ta'lim. Nah, kita mau menentukan ini majlis di sini isim zaman atau isim makan. Artinya tempat duduk atau waktu duduk. Untuk menentukan itu kita harus lihat kanan kirinya. Artinya apa kanan kirinya? Baru kita bisa
Ataitu, aku telah datang ila ke at-ta'lim, tempat pengajaran. Artinya pengajaran. Jadi aku telah datang ke pengajaran. Apanya? Kalau datang pasti ke tempat. Kalau datang pasti ke tempat. Ada orang datang ke waktu? Tidak ada. Tidak ada orang datang ke waktu. Adanya datang ke tempat. Maka dari sini kita bisa menentukan, oh ini isim makanan atau isim yang menerangkan suatu keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Karena apa? Karena mustahil orang datang ke waktu, yang benar orang datang ke tempat. Itu cara menentukan mana isim zaman, mana isim makan. Atau itu ila majelis ta'limi. Aku datang ke tempat pengajaran, tempat belajar. Gitu ya. Begitu. Dan lain sebagainya. Itu dia tadi cara menentukan mana yang isim zaman, mana yang isim makan. Lihat dari konteks kalimatnya, lihat kanan kirinya. Mana yang sekiranya cocok, itu yang kalian pilih. Oke. Isim zaman dan makan dibentuk dari fi'il madhi. Sama seperti isim maf'ul, sama seperti isim fa'il, isim tabdil dan lain sebagainya. Maka cara membentuk isim zaman atau makan, aturannya adalah sebagai berikut. Aturannya adalah sebagai berikut. Jadi isim zaman dan isim makan dibentuk dari fi'il madhi. Dan ada aturannya. Bagaimana aturannya? Sama seperti isim maf'ul kan ada aturan. Isim fa'il ada aturannya untuk membentuk isim fa'il atau isim maf'ul itu dari fi'il madhi. Nah, membentuk isim zaman dan isim makan dari fi'il madhi juga ada aturannya. Apa itu? Nih. Jika fi'il madhi berupa 3 huruf, tuh lagi-lagi ada yang berupa 3 huruf, ada yang lebih 4 huruf. Ada yang lebih dari 3 huruf, 4, 5 ataupun 6. Jika fi'il madhi lebih dari 3 huruf, jika fi'il madhi hanya 3 huruf, ya, 3 huruf, maka cara membentuk isim zaman atau makannya adalah dengan menganalogikan fi'il madhi ke salah satu wazan-wazan berikut. Gampang, simple, nganalogiin, nyamain, cocokin, sama. Gitu aja, gampang. Sorof tuh gampang. Tinggal menyamakan saja dengan wazannya. Nyamain wazan. Okay. Contohnya apa? Dan wazannya apa saja yang harus dianalogikan? Cuman sedikit, hanya 3 wazan dalam fi'il madhi yang 3 huruf. Apa saja? Ayo kita lihat. Maf'alun. Yang kedua adalah wazan maf'ilun. Yang ketiga adalah wazan maf'alatun. Ya. Ini ketiga wazan untuk isim zaman dan isim makan. Nah, pokoknya kalau cara bedain mana isim zaman, isim makan dari konteks kalimatnya, syakul kalam. Jadi bentuknya sama seperti ini semua. Wazannya bisa maf'alun, maf'ilun, atau maf'alatun. Tidak ada yang lain. Ya. Ini wazan-wazannya. Kita analogikan fi'il madhi yang 3 huruf itu ke dalam wazan-wazan ini. Lalu kita mau tahu ini kan ada 3, Ustaz. Bagaimana kita bisa menentukan? Misalkan fi'il madhi jalasa atau fi'il madhi kataba itu bisa masuk wazan ini atau ini. Bagaimana kita bisa menentukannya? Nah, cara kita menentukannya, kita kasih contoh dulu. Contoh ya. La'iba fi'il madhi 3 huruf. Jalasa fi'il madhi 3 huruf. Darasa fi'il madhi 3 huruf. Ya, kita analogikan dulu, nanti baru saya kasih tahu. Kita analogikan dulu. Ini kita punya fi'il madhi 3 huruf la'iba. Lalu kita mau menjadikan dia isim zaman atau isim makan. Tinggal dianalogikan ke dalam wazannya. Maf'alun, wazannya maf'alun. Jadinya apa? Ba'ul fi'linya lam, ainul fi'linya ain, lamul fi'linya ba.
tinggal jadi mal'abun. Maf'alun mal'abun. Maf'alun mal'abun. Analogi dari fi'il madi la'iba. Mal'abun. Dianalogikan atau di sana. Begitu juga jalasa, mau jadi isim zaman atau isim makan, wazannya maf'ilun. Wazannya maf'ilun. Tinggal dianalogikan saja. Jalasa maf'ilun menjadi majlisun. Majlisun maf'ilun. Majlisun maf'ilun. Majlisun maf'ilun. Sama. Jim fa'ul fi'li, lam ainul fi'li, dan sin lamul fi'li. Dianalogikan. Madrasatun maf'alatun. Madrasatun maf'alatun. Diambil dari fi'il madi 3 huruf yaitu darasa. Dalnya fa'ul fi'li, ra-nya ainul fi'li, sinnya lamul fi'li. Sisanya tambahan mim sama ta maf'ul. Jadinya maf'alatun madrasatun dari darasa. Nah, khusus untuk wazan maf'alatun ini khusus untuk isim tempat saja, isim makan saja. Menerangkan keterangan tempat saja, tidak menerangkan keterangan waktu. Kalau ini isim zaman dan isim makan, itu isim zaman. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu kalau ternyata fi'il madi la'iba ini cocoknya dengan wazan maf'alun? Bagaimana kita bisa tahu kalau ternyata fi'il madi jalasa itu cocoknya dengan wazan maf'ilun? Bagaimana? Caranya adalah dengan mengetahui harokat tasrifiyahnya. Apa itu harokat tasrifiyahnya? Harokat tasrifiyah gampangnya adalah kalian cari fi'il mudhari'nya dulu. Cari fi'il mudhari' dari fi'il madi yang ada. Apa fi'il mudhari' dari fi'il madi yang ada? Misalkan la'iba. La'iba, ya. Fi'il mudhari'nya apa? La'iba fi'il mudhari'nya ternyata yal'abu. 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 Jalasa fi'il mudhari'nya apa? Jalasa fi'il mudhari'nya yajlisu. Ya. Jalasa fi'il madinya yajlisu. Nah, sudah kita ketemu fi'il mudhari'nya, mana harakat tasrifiyah? Harakat tasrifiyah di sini yang ada di ainul fi'li. Yal'abu harakat tasrifiyahnya fathah di atas ainul fi'li. Yal'abu. Yajlisu harakat tasrifiyahnya kasrah. Atau nanti ketemu kataba yaktubu. Kataba misalkan. Kataba yaktubu. Maka harakat tasrifiyahnya adalah dhamma. Nih, di ainul fi'linya. Fathah dan kasrah. Kalau harakat tasrifiyahnya atau harakat yang ada di ainul fi'li ketika bentuk mudhari ini adalah dhamma ataupun fathah, maka isim zaman atau isim makannya akan berwazan maf'alun. Contohnya la'iba yal'abu. Harakat tasrifiyahnya adalah fathah. Setelah dibentuk menjadi mudhari, ainul fi'linya ternyata fathah. Ini harakat tasrifiyahnya, fathah. Dari sini baru kita bentuk ke dalam wazan maf'alun. Fathah. Begitu juga kalau dhammah. Kalau ternyata harakat tasrifiyahnya adalah dhammah, maka wazannya juga maf'alun. Ini saya kasih fathah ataupun dhammah. Contohnya apa? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Harakat tasrifiyahnya adalah dhammah. Maka dia kalau dijadikan isim zaman atau isim makan harus diikuti wazan maf'alun. Kataba yaktubu harus diikuti wazan maf'alun. Jadi apa? Kataba yaktubu jadi maktabun. Apa kataba? Kataba adalah menulis artinya. Ketika jadi isim zaman atau isim makan, misalkan isim makan, maktabun tempat apa? Tempat tulis. Makanya maktabun itu artinya media. Media adalah tempat menulis. Begitu ya. Terus, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kalau misalkan harakat tasrifiyahnya adalah kasrah, dalam contoh sini jarak saya disu, ini kasrah, maka wazannya adalah
Untuk dia menjadikan isim zaman atau isim makan, terus dianalogikan ke dalam wazan maf'ilun. Ini kalau kasrah maf'ilun itu, karena ini kasrah juga mewakili. Maf'alun kalau fathah atau dhamma, maf'ilun kalau kasrah. Harokat tasrifiyahnya. Mana harokat tasrifiyah? Dibentuk dulu untuk fi'il mudhari, fi'il madinya, lalu lihat aidul fi'linya. Kalau fathah menjadi berarti fathah, kalau dhamma menjadi dhamma, ikutnya ke wazan maf'alun, kalau kasrah ikutnya ke wazan maf'ilun. Maka jadilah majlisun, jalasa menjadi majlisun. Karena kita udah tahu harokat tasrifiyahnya dari fi'il mudhari, aidul fi'linya. Ini ya. Jadi saya ingatkan kalau maf'alatun, wazan maf'alatun ini khusus untuk isim makan saja. Khusus untuk isim makan saja. Nah, wazan maf'alatun ini bisa dibentuk dari fi'il madi, ini darasa. Jadilah madrasatun. Bisa juga dia dibentuk dari isim. Kalau dibentuk dari isim, biasanya menerangkan bahwasanya tempat itu banyak benda tersebut. Nah, isim kan kata benda. Ya. Kalau dia mau isim makan dibentuk dari isim yang biasa kata benda, maka artinya kata benda itu banyak di tempat tersebut. Contohnya apa? Contohnya maksadatun. Mana kita tulis sini ya? Contohnya maksadatun. Maksadatun maf'alatun. Ini bukan dari fi'il, tapi dari isim. Apa isimnya? Asadun, artinya singa. Nah, maksadatun artinya tempat yang banyak singanya. Atau maktabatun. Maktabatun. Apa artinya maktabah? Maktabah artinya perpustakaan. Lalu dari isim apa? Dari isim jamak taksir kutubun atau kitabun. Kutubun artinya kitab ya. Nah, ini bentuk kepada isim zamannya maktabatun dalam wazan maf'alatun artinya tempat yang banyak kitabnya. Maksudnya apa maktabah? Perpustakaan kan banyak kitab. Itu dia tadi cara membentuk isim zaman atau isim makan dari wazan dari fi'il madi yang 3 huruf atau dari isim ketika dia berwazan maf'alatun. Ya. Itu isim zaman dan isim makan dari fi'il madi 3 huruf ataupun dari isim khusus untuk maf'alatun. Nah, adapun jika fi'il madinya memiliki huruf lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka cara membentuk isim zaman atau makannya adalah sama persis dengan cara membentuk isim maf'ul. Sama. Bentuknya itu bentuk fisiknya sama. Nah, apa kemarin? Nah, kalau yang kemarin belum lihat cara bentuk isim maf'ul silahkan nanti. Cuman kalau mau boleh di-refresh, saya refresh lagi. Yang pertama adalah menjadikan fi'il madinya fi'il mudhari terlebih dahulu. Jadikan fi'il madinya fi'il mudhari terlebih dahulu. Sudah jadi fi'il mudhari, huruf mudhari'ahnya dihapus. Apa huruf mudhari'ahnya? Karena itu imma dia hamzah, imma dia nun, imma dia ta, imma dia ya. Nah, biasanya ya karena kita merubah fi'il mudhari yang awal dulu. Ya-nya dihapus. Contohnya misalkan ijtama'a fi'il madi. Nah, kita rubah dulu ke fi'il mudhari. Yajtami'u. Nah, fi'il mudhari berubah yajtami'u, lalu kita hapus huruf mudhari'ahnya. Apa huruf mudhari'ahnya? Ya. Kita hapus, kita gantikan dengan mim yang didomahkan. Yajtami'u jadi mujtami'u. Yajtami'u menjadi mujtami'u. Ya, tapi menjadi mujtami'u. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita fathahkan harokat sebelum terakhir. Harokat terakhir huruf terakhirnya adalah ain, sebelumnya mim, mujtami'u, ya. Kita fathahkan huruf sebelum terakhir, mimnya itu kita fathahkan menjadi mujtama'u. Lalu langkah terakhir adalah kita tanwinkan huruf terakhir dengan dhammatain. Lalu jadilah mujtama'un. Ya, tempat orang berkumpul, mujtama'un.
Itu, atau diartikan masyarakat, tempat orang berkumpul. Itu begitu cara membentuk isim zaman atau isim makan dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf. Sama persis dengan cara membentuk isim maf'ul. Ya. Lalu pertanyaannya, kan isim maf'ul, isim zaman, isim makan, bahkan isim masdar itu secara bentuk sama. Secara bentuk sama ketika dia 3 huruf, lebih dari 3 huruf fi'il madhi. Cara bentuk dia sama. Lalu bagaimana kita bisa bedakan itu isim zaman, itu isim makan, maupun itu isim maf'ul? Bagaimana kita bisa bedakannya? Lagi-lagi cara bedainnya adalah melihat kepada konteks kalimatnya atau siyakul kalamnya. Lihat kanan kirinya. Apa arti kanannya, apa arti kirinya. Lalu kita tentukan kira-kira cocok gak kalau kita artikan isim zaman alias kata yang menerangkan waktu, atau cocok gak kita artikan isim makan alias kata yang menerangkan tempat, atau cocok gak kita artikan isim maf'ul atau objek yang dijadikan sasaran pekerjaan. Begitu. Itu dia tadi pembahasan kita tentang isim zaman dan isim makan. Insya Allah ada manfaatnya jika disimak secara baik. Adapun yang kurang paham silahkan dipertanyakan di grup. Insya Allah Ustadz akan jawab. Maka dari itu diharapkan antusiasnya, diharapkan semangatnya dalam belajar. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.